Halo guys, saya mau jawab sebuah komen ya, yang ini nih. Bang, tolong dong bahas soal anggota DPR kenapa nggak ada tesnya gitu ya, nggak seperti yang lain, seperti TNI, Polri, BUMN gitu. Ah, ya saya rasa mungkin begini ya. Ada beberapa hal sih. Yang pertama soal ah, dominasi partai politik dan juga soal politik transaksional. Jadi kita kan tahu ya bahwa seleksi calon anggota DPR ini kan tergantung pada partai politik yang memiliki kewenangan utama dalam menentukan kader yang diajukan ke pemilu. Nah, sistem proporsional yang berbasis daftar bisa tertutup ataupun terbuka ini tetap saja membuat individu ini sangat tergantung pada posisi dan dukungan partai. Jadi bukan pada kompetensi ataupun integritas masing-masing. Nah, lalu juga politik dinasti, nepotisme, dan juga pertimbangan popularitas ini sering lebih menentukan daripada kemampuan, integritas, dan kompetensinya. Nah, lalu juga berbeda memang dengan pejabat negara yang lain ya di luar legislatif ini yang melalui fit and proper test gitu ya, yang formal dan objektif. Anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat melalui kader partai yang diajukan ya, tanpa ada standar kompetensi yang jelas atau tes tertulis bahkan gitu ya. Dan hal ini kan membuka peluang bagi figur yang kurang kompeten, tapi memiliki modal politik yang baik, yang bagus gitu, yang kuat atau punya logistik yang kuat. Gitu. Nah bahkan dalam proses seleksi pejabat lain ini bahkan ada yang melibatkan DPR gitu. Nah ketika melibatkan DPR bahkan terjadi kasus di mana uji kompetensi yang semula ada justru malah dihapuskan. Dan ini kan ya kita lihat memang punya tujuan untuk memuluskan jalur-jalur politik tertentu lah. Nah, belum lagi soal konflik kepentingan dan sangat kurangnya transparansi. Karena begini, DPR ini kan sering sekali berperan ganda nih sebagai lembaga legislatif, tapi sekaligus juga ikut campur dalam rekrutmen pejabat di lembaga lain atau di sektor yang lain gitu, sehingga ini berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Nah, proses seleksi yang tertutup, yang sangat jauh dari akuntabilitas, ini kan menyulitkan publik dan lembaga pengawas untuk mengontrol soal kualitas calon anggota atau pejabat yang dipilih. Jadi ya akibat sistem ini banyak sekali anggota DPR yang kurang memiliki kemampuan legislasi, kemampuan untuk melakukan pengawasan dan representasi yang baik gitu. Dan hal ini berkontribusi pada legitimasi DPR yang begitu lemah dan semakin melemah di mata publik. Belum lagi peningkatan kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR dan lagi sangat kurangnya kemajuan dalam fungsi DPR yang utama, yaitu melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Nah, belum lagi kalau kita bicara soal keterwakilan kelompok marginal, kelompok-kelompok minoritas, ini sangat tidak terjamin. Jadi selain kualitas representasi kelompok perempuan misalnya, kelompok masyarakat adat, dan minoritas-minoritas ini pun masih jadi persoalan serius. Tanpa mekanisme seleksi yang sistematis dan adil, maka kuota atau aturan ini tidak bakal diimplementasikan ya, apalagi kalau nggak ada pengawasan yang memadai gitu. Jadi memang saya rasa memang perlu sekali sih reformasi sistem pemilihan dalam seleksi ini. Jadi seleksi anggota DPR memang harus memasukkan mekanisme tes kompetensi yang objektif serta tes tertulis dan wawancara terbuka kalau menurut saya, yang transparan untuk menjamin kualitas calon wakil rakyat kita. Dan juga saya rasa partai politik juga harus punya peran nih. Jadi harus wajib menerapkan sistem meritokrasi yang ketat dan transparan tentunya dalam menyeleksi calon-calon legislatif yang diajukannya. Jadi nggak semata berdasarkan loyalitas atau kekuatan politiknya saja. Dan untuk DPR saya rasa memang harus mengurangi konflik kepentingan ya.
Jadi DPR harus membatasi perannya pada fungsi legislasi dan pengawasan saja terhadap pemerintah, dan tidak melakukan intervensi yang melemahkan proses seleksi pejabat-pejabat di lembaga yang lain yang harusnya independen gitu. Nah, jadi saya rasa proses seleksi memang harus juga melibatkan lembaga independen ya, dan harus melibatkan masyarakat untuk melakukan pengawasan agar bisa berlangsung terbuka, akuntabel, dan bebas dari intervensi politik. Nah, soal pengaturan kuota tadi yang kita omongin juga ini harus diperhatikan. Pengaturan kuota perempuan dan kelompok marginal harus ditegakkan dengan pengawasan ketat agar keterwakilan memang benar-benar terpenuhi secara adil. Ya, jadi kesimpulannya adalah memang kita butuh sekali reformasi menyeluruh yang memasukkan uji kompetensi, meritokrasi, dan transparansi dalam proses seleksi anggota DPR. Jadi institusi legislatif Indonesia ini akan terus menghadapi masalah klasik seperti kualitas legislator yang rendah, konflik kepentingan, serta legitimasi yang lemah di mata publik kalau tidak dilakukan reformasi. Jadi reformasi ini harus menjadi prioritas untuk memperkuat demokrasi dan efektivitas parlemen kita. Karena ini harusnya menjadi wakil rakyat sejati bagi kita. Salam.